Shalom semuanya teman-teman pembelajar Alkitab untuk menjadi serupa dari apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita. Berapa dari Anda tahu bahwa kita tidak ikut Tuhan untuk ikut seperti anak kecil ngikut center class. Apa yang kita mau mesti dituruti Tuhan, sama sekali tidak, right? Kita dipanggil, dipilih sama Tuhan menjadi umat kesayangan Dia, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat yang khusus hanya bagi Dia untuk memberitakan bagaimana kita dipindahkan dari gelap ke terang. Nah, perjalanan kita dari gelap pindah ke dalam terang, tujuannya kita hidup jadi dalam terang Allah itu seperti apa? Serupa Kristus. Nah, ini perjalanan dari gelap ke terang ini adalah perjalanan iman di mana kita bergaul dengan Allah, di mana kita kasih kesempatan untuk Tuhan ngomong, terus kita kasih kesempatan ke diri kita untuk dengar apa kata Tuhan. Nah, kalau keduanya sudah ketemu begini, Tuhan maha tahu, maha besar, maha perkasa, maha hadir, akan bekerja di dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apa yang dikerjakan dalam kita supaya kita menjadi serupa gambar rupa Kristus. Oke? Nah, hari ini kita lanjutkan ya. Bagian yang terpenting. Ada dua hal yang sangat berbicara pada saya, yang bekerja di dalam diri saya dan dikerjakan oleh Roh Kudus melalui apa yang dikasih tahu dan apa yang dikasih tahu jadi kita. Yaitu melapangkan, memperluas kapasitas jiwa kita diisi hadirat Tuhan melalui grief and loss, duka dan kehilangan, yang mengakibatkan kita diperkenalkan dengan doa yang namanya doa ratapan. Ada ya satu buku namanya Ratapan, itu ditulis oleh Nabi Yeremia, seorang nabi yang secara manusiawi sangat gampang depresi, seorang perasa melankolik, itu siapa namanya itu Nabi Elia. Nah ini Anda mesti kenal, dan dia tuh kecenderungannya bunuh diri. Jadi walaupun orang itu pendeta besar terkenal, nabi terbesar di Alkitab, tentu Yohanes Pembaptis, tapi lihat dong, dia tahu masa pelayanan dia nggak akan seumur hidup, tapi ada waktu di mana dia dipenggal kepalanya, dimasukin penjara, dipotong kepalanya. Dan Yesus sepupunya yang tahu, dengar, tapi dia nggak besuk rumah sakit loh, dia nggak besuk penjara, dia berdiam di tempat yang sunyi. Ini yang Anda mesti pelajari ini. Bagaimana Anda sebelum datang ke tempat orang yang sakit, orang yang kehilangan, kedukaan, Anda mesti punya waktu berdiam dulu. Apalagi saya kalau saya mesti khotbah, perlu berdiam dulu. Perlu mengerti bagaimana emosi saya mendengar berita ini. Kemudian baru saya bisa menjadi berkat bagi orang yang sedang kehilangan, kedukaan. Karena saya mengizinkan diri saya kasih izin ke diri saya dengan memberi izin ke Tuhan untuk datang dan mengisi saya. Dan berbicara. Nah, butuh suatu bejana yang bisa bisa layak, bisa siap terima kehadiran Allah dan peka. Allah hadir dan peka. Dan jangan sampai di Lukas 19 ayat 40-41 ya, jangan kayak orang Israel tuh. Udah ditangisin, Yerusalem, Yerusalem, kamu kok seperti anak ayam yang lari dari induknya, pada induknya buka kepak sayapnya untuk melindungi kamu dari bahaya. Dan Yesus sudah kasih warning, Yerusalem akan dihancurkan di tahun 70 sesudah Masehi, tapi gak mau didengar. Akibatnya waktu lawatan Tuhan, mereka meleset semua, tidak bisa discern, tidak bisa mengenal lewat. Nah, saya nggak mau Anda semua ini dikasih firman, siapa tahu firman ini untuk Anda. Siapa tahu firman ini sedang mengerjakan di dalam Anda apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kan Tuhan nggak bisa bekerja ke dalam kehidupan kita kalau dia tidak mengutus
hambanya untuk menyampaikan dulu apa yang dia mau lakukan. Jadi jangan seperti di Hagai 1 ayat 5, di mana orang Israel dikasih tahu, tapi mereka nggak percaya. Kalau Tuhan yang berbicara, kita mesti discern ini dari Tuhan apa bukan. Dan reseptif dan kita peluk. Nah, yang kedua, tanda yang sangat penting buat pemuritan saya, ternyata betul juga disebut berulang-ulang oleh Peter Scazzero, adalah memeluk karunia Tuhan yang namanya limitasi. Kita tuh diciptakan Tuhan dengan limit. Walaupun diciptakan serupa gambar rupa Tuhan, tapi kita ada limit. Contoh, Anda selama Adam tinggal dalam tubuh, apakah sebelum ada dosa di Taman Eden, apakah ada batas umur untuk manusia, atau manusia secara tubuh dari debu itu hidup selamanya? Atau rohnya aja dan jiwanya bisa hidup selamanya dengan Tuhan, tapi tubuhnya bisa kembali ke debu. Kita belajar dari debu kau dan kembali ke debu kan di kitab Kejadian 2. Jadi ada limitnya dong. Manusia Adam itu dan istrinya Hawa. Nah, ini kalau diterima karunia limit dan diresponi dengan dipeluk, jangan dilawan, jangan merasa kayak dicekek, akan menjadi proses pemuritan yang luar biasa untuk karakter Kristus dapat terbentuk. Oke, so saya mau sambut semua teman-teman yang sudah bergabung di YouTube. Seperti Anda tahu semuanya, Facebook kita sedang bermasalah, so tidak ada Facebook live streaming. Oleh sebab itu kalau Anda mau share, bantu saya, Anda share, kasih tahu semua orang. Dengan Anda share linknya, minta di subscribe. Nanti saya juga ngomong supaya di subscribe ya, pakai lonceng hitam. Supaya setiap kali ada pelajaran baru keluar langsung ada notifikasi, Nah, yang bagusnya dengan YouTube itu Anda bisa komen, Anda bisa belajar, dan kalau sudah berupa rekaman enaknya apa? Bisa stop, bisa pause jeda, bisa lanjut lagi. Itu saya sukanya YouTube itu di situ. Oke? Enak kalau yang produk lain saya kurang jelas. Oke, so kita mau supaya pelajaran ini dapat di revisit, di rehearse supaya Anda bisa praktek. Seperti saya khotbah kemarin malam. Firman kalau nggak dipraktekkan mah nggak ada rasanya. Hidup kita juga nggak kerasa apa-apa. Udah dengar khotbah, baca sendiri, tapi nggak kerasa apa-apa loh. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan, tidak dicampur dengan iman. Gitu ya, ini buku resep loh nih. So saya mau sambut teman-teman semuanya, mohon kasih tahu tidak ada lagi Facebook streaming sementara ini sampai nanti ada pengumumannya, dan juga hanya ada di platform YouTube. Mohon Anda sebarkan link itu, katakan Bible Study Pastor Indri hanya ada melalui YouTube. Dan hanya ada rekamannya. Mohon subscribe supaya rekamannya datang. Dan rekamannya Anda pasti terima kalau Anda subscribe. So klik bagian lonceng dan Anda akan terima. Waktu lagi tidur, waktu lagi sarapan, waktu lagi makan atau apa, kling, dia akan keluar sendiri. Anda nggak akan miss satu pun pelajaran. Gitu ya. So terima kasih Ibu Triani dari Sorong, terima kasih Pak Togatoro, terima kasih untuk Pak Suprijanto, terima kasih untuk teman-teman Gandhi Palar semua, yang ada di Ambon semua, Lombok semua. Saya juga mengucap terima kasih untuk Yvonne, Jolly, Inge. Terima kasih teman-teman semua yang sudah melayani. Terima kasih untuk Pak Akun, Ibu Acing. Oh, saya juga mau ucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Rinawati Caryanto. Happy birthday. Hari berapa hari yang lalu ya? Hari Jumat ya? Iya hari Jumat. Kemarin. Anda ulang tahun. So saya rayakan kelahiran anak Tuhan yang lahir melalui kelahiran baru. Kelahiran fisik nggak ada pilihan. Kelahiran baru bisa Anda pilih. Mau Anda terima atau tidak. Thank God Ibu Rina terima semuanya. Akibatnya menikmati janji Allah
dalam hidupnya. Walaupun belum sempurna, tapi tidak nyesel. Ikut Yesus sebagai Tuhan kita, TUAN, dan Juru Selamat kita. Ada, amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya mengucap syukur dan kita berdoa supaya lawatan Tuhan Anda gak meleset. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap pertemuan, setiap pertemuan Zoom, pertemuan YouTube online, maupun temu muka di Eagle Auditorium di Kuningan Place atau di BSD, Gereja Generasi Apostolik BSD, jam 5 sore, kalau di Kuningan Place mulai jam 9 pagi. Saya percaya Anda semua belajar untuk memudahkan Anda bertumbuh menjadi potensi yang Tuhan taruh, bukan jadi beban. Aku berdoa Roh Kudus semua pengajaran firman menjadi realita bagi keluarga yang hadir sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kemarin hari Kamis saya membagikan mengenai apa yang disebut oleh Eugene Peterson, melihat gembala-gembala mega church yang bikin Anda kepingin menjadi seperti mereka dengan jumlah yang besar, nggak dapat disangkal, jumlahnya gede, pasti ada suksesnya pelayanannya. Nah, kalau Anda memfokuskan para hamba Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan besar yang jemaatnya puluhan ribu, terus Anda 100 aja belum gitu. Kalau Anda memaksa bergaul sama mereka, nanti Anda menjadi seperti mereka udah pasti. Pola pikir, cara berpikir, sebab dan Anda gak keberatan. Sebab dengan begitu Anda dikasih kerjaan baru, Anda punya gereja baru, fungsi pelayanan dari mula lagi jadi yang baru. Tetapi kalau Anda melakukan seperti itu, Eugene Peterson menjuluki itu sebagai ecclesiastical pornography. Keras ini pernyataannya Eugene Peterson ini. Kalau kita baca buku saja, datang ke konferensi-konferensi dari gereja-gereja besar yang mega church, kemudian baca buku-buku yang mereka promosikan untuk kita baca, nanti Anda akan mulai bertanya dari buku-buku yang Anda baca itu, ecclesiastical pornography. Ini bagian eranya Eugene Peterson. Itu Anda tahu kan Eugene Peterson? Hamba Tuhan yang menulis buku apa yo? Dia tulis buku apa yo? Juga sama tentang emosi yang sehat. Di mana dia anaknya bisa berupaya untuk bisa mengikuti Tuhan, untuk bisa praktekin firman, tapi yang diikutin orang. Jadi ending destiny-nya beda. Saya nggak mau Anda melakukan seperti itu ya. Fokusnya ke Yesus. Nakoda kapal kehidupan kita adalah Yesus. Oke. Nah, semua gereja-gereja besar ini menjanjikan kamu akan mendapat attendance berapa puluh ribu. Orang-orang berdosa akan datang berbondong-bondong. Yang terbaik. Dan yang terbaik dari seluruh program gereja. Dari program gereja itu yang terbaik dan paling cemerlang. Orang-orang yang dari gereja kecil akan datang, pemimpinnya akan belain datang ke sana. Dan mesti diperhatikan juga sebetulnya yang ada kopi itu kayak begini nih. Jadi satu hal terkoneksi sama gembala gereja besar. Tapi satu hal kan Anda tuh hadiah bagi keluarga Anda mereka. Jadi bukan keributan tetapi damai sejahtera. Oke. Nah, di sini dikatakan ada janji tak tertulis. Kita pikir saya bisa jadi seperti pendeta dan leader di mega church itu. Jadi gereja saya yang saya pimpin bisa jadi besar, bisa jadi makmur. Ternyata tidak memberikan kepada saya jaminan saya akan punya kemampuan dan kapasitas. Atau panggilan seperti pemimpin-pemimpin besar itu. So kesimpulannya adalah gagal memeluk batasan menyeret saya ke dalam jalan atau jalur yang
bukan panggilan Tuhan. Saya ulang lagi. Gagal memeluk batasan menyeret saya ke dalam jumur yang bukan yang gampang dari Tuhan. Setelah mengalami goncangan atau apapun dalam hidup, kita mau ikut Tuhan dan tinggalkan apa yang kalian dambakan, datang ke Tuhan. Atau kita mau ikut pemimpin-pemimpin hidup kita yang hebat-hebat. Nah, hati-hati ya. Kalau Anda seperti itu, seperti saya sudah sampaikan di hari Kamis, bertahun-tahun bisa jadi kita leaders gereja masing-masing. Itu sebetulnya lagi menghidupkan skenario atau skripsi yang bukan dari dia. Yang bukan dari Tuhan, tapi dari dia sendiri. Anda akan mungkin menerima panggilan Tuhan bagi Anda sendiri. Oke, saya catat ini di catatan. Namun tahunan telah berlalu dan saya masih belum bisa menangkap pesan Tuhan bahwa saya tidak dapat melakukan semua yang saya maui. Saya ulang lagi ya. Bertahun-tahun kita bisa hidupi skripsinya orang lain. Karena kita hidupnya menyenangkan orang. Ada orang pro Anda, ada orang yang biasa-biasa aja, mediocre, ada orang yang ya nggak apa-apa. Nah, kalau Anda jenis orang yang passionate, yang kolerik, tipe amerah, ini penting sekali. Mengerti kedua jenis keterbatasan, limitasi. Kalau Anda nggak peluk itu, maka bertahun-tahun Anda akan hidup dengan skrip yang bukan diri Anda sendiri, dan panggilan Tuhan bagi Anda akan langgar dan ditinggalkan. Oke, coba saya audisi sebentar ya. Sifat daripada kesalahan yang tahunan itu sih bisa berlalu, namun nggak berlalunya dengan bersih. Saya belum bisa menangkap pesan-pesan Tuhan ya, bahwa saya tidak dapat melakukan semua yang saya maui. Nah, tujuannya punya karunia batasan itu, apa yang kita punya mau belum tentu sepakat sama apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau belum tentu sepakat sama apa yang kita mau. Tetapi kita tidak ada pilihan lain karena Allah Maha Hadir, Maha Tahu dan Maha Kuasa. Kita tundukkan diri kita, ego kita, supaya Roh Kudusnya semakin manifest di dalam kita. Jangan roh jahat terus. Setiap kali kita memiliki kesadaran, talenta dan posisi. Namun saya hanya memiliki batasan-batasan dan batasan. Bukannya memandang batasan itu sebagai berkat, kalau seperti itu kondisi rohaninya. Anda berdebat di restoran, Anda berdebat di ruang tunggu rumah sakit, Anda berdebat sehingga yang sakit udah gak tahu lagi mana hiburan, mana tekanan nih. Jadi kita baru belajar di sini bahwa menerima limit itu enggak natural loh, itu sama sekali. Bukannya memandang batasan itu sebagai sebuah berkat Tuhan. Saya anggap ketidakmampuan saya itu yang adalah kalau diterjemahkan itu keterbatasan manusiawi kita. Itu kita mesti lihat itu bukan sebagai halangan. Halangan terhadap apa? Apa yang dihalangin? Amarah dan kecepatan tinggi untuk selesaikan kerjaan. Kenapa kok bisa keluar amarah? Sebab tidak pernah diproses emosi amarahnya, apa aja yang bikin kamu tertrigger. Kalau saya anggap ketidakmampuan atau keterbatasan ini sebagai halangan terhadap kuasa dan kuasa dan kontrol, maksudnya tuh gini loh, kalau kita nggak peluk limitnya kita, itu akan menjadi batu sandungan terhadap kekuatan kita untuk menguasai masalah, menguasai hidup saya dan mengendalikan situasi kehidupan saya. Jadi bisa seperti ART saya di rumah ya. Sangat cekatan. Dia sudah dari belum nikah sampai menikah, sampai sesudah menikah tetap bersama kami. Dia tidak mungkin bahagia kerja di saya kalau dia tidak memperhatikan kondisi emosinya pada waktu ranahnya dia, dapur, cuci piring, cuci baju, gantungin baju. Kalau Anda mengganggu ranahnya mereka akan upset, akan marah.
Kenapa? Yang lebih bahaya kalau dibiarin. Oke. Nah, kenapa? Karena itu bisa membuat kehancuran besar. Karena mestinya Anda diam, berdiam diri, tenang. Tetapi karena situasi yang tidak menyenangkan, perlu di pemberian tahu. Nah, pada waktu orang yang udah hebat, pinter, diberitahukan tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apa-apa. Coba ya, kita pertimbangkan baik-baik. Apakah pada waktu Anda mengalami batasan ini waktunya Anda lebih banyak baper, lebih banyak bete, apa Anda lebih banyak tenang? Peter Scazzero, John Ortberg berkata, wow, ini pandemi bikin kita pikirannya jadi males. Kita males baca buku Alkitab, males nyatat, semuanya males semua. Karena ototnya tidak dipakai. Ingat kan, push up sama lift up adalah itu tanda dari Tuhan untuk mengatakan di luar ini kamu nggak bisa bikin apa-apa. Di luar ini kamu tidak boleh bikin apa-apa. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu seperti itu dan rasanya kayak dicekek, rasanya kayak dibatasi, dikekang, itu berarti Anda belum peluk yang namanya karunia batasan Tuhan. Justru kalau Anda terima dan peluk, wah, sukacitanya nggak keruan. Kenapa? Karena mayoritas kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Tuhan berbuat sesuatu. Nah, kita bisa lari ke Tuhan, ke pangkuannya untuk mendapat rahmat dan kasih karunia saat butuh pertolongan. Nah, seluruh buku-buku yang saya pakai ini semuanya adalah menolong bagaimana kita bisa merasakan kondisi dalam batin kita. Kalau ini buku tidak kita hidupi dan praktekin, ini bukan buku textbook cerita, ini buku tuntunan, rawatan jiwa kita. Waktu baca, Roh Kudus ngelayani kita dan kita mesti dialog sama Roh Kudus. Oke. Nah, setiap kita memiliki talenta atau potensi, namun saya hanya memiliki batasan dan batas-batas. Nah, maksudnya seperti ini ya. Setiap kita itu kan ada talenta, ada potensi. Nah, namun kalau saya hanya memiliki batasan dan batas-batas, bukannya memandang batasan itu sebagai berkat, tapi sebagai yang terkungkung gitu loh, sebagai terpenjara. Saya anggap ketidakmampuan atau keterbatasan untuk menjadi potensi itu seperti batasan itu jadi kayak penjara terali besi gitu loh. Sehingga kita hilang, nggak tahu mesti ngapain, kita coba cara pakai kekuatan sendiri, melakukan sesuatu untuk potensi kita biar keluar di waktu kita, bukan waktu Tuhan, dan kita melakukan sendiri semaunya kita. Sehingga kita nggak dapat maksimal yang kita maui, kita nggak dapat penghargaan, kita nggak dapat support, kita nggak mendapat dukungan, bahkan mau bayar juga nggak bisa. Nah, kalau sampai itu terjadi, Anda berkata, ya apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Nah, kalau kayak gitu batasannya jadi penjara. Tapi kalau Anda melihat, oh, saya cuma bisa segini, saya baru bisa segini, saya baru bisa segini, nggak apa-apa lah. Nanti aku bisa berguru di bawah mentor, aku bisa belajar sama Tuhan, aku kan ada penolong namanya Roh Kudus. Jadi aku akan berkembang sesuai bimbingan pimpinan Roh Kudus. Dan dengan saya bisa bergaul sama Roh Kudus, yang orang-orang pada kepingin tuh, kita bisa kayak Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, bisa punya dan bisa bergaul pakai jubah urapan Roh Kudus. Saya anggap kalau gitu keterbatasan jadi berkat dong. Aku ketemu Tuhan, aku dekat sama Tuhan. Sebetulnya yang tadinya aku mau mencapai ambisinya sendiri, jadi mau pegang kontrol, mau pegang kendali sendiri, ini potensiku ini ke sini, jadi aku mesti kayak gini, aku mesti kayak orang. Kan potensi belum keluar semua. Bukunya Miles Monroe, Knowing Your Potential, Releasing Your Potential, Maximizing Your Potential. Kalau mau tahu ada potensi, ya dikasih tahu. Potensi itu kan dikembangkan sampai Yesus datang. Kita belum jadi potensi sepenuhnya. Nah, kalau mau melihat potensi itu dan talenta itu sebagai berkat, bukan ya gue nggak bisa, gue belum bisa ini, gue belum bisa ini. Akibatnya Anda akan frustrasi dengan hidup ini, Anda marah-marah, Anda kecewa, Anda kepahitan.
Dan Anda berkata, mana Tuhan? Kok aku nggak tolong? Tapi kalau kita bilang, ya talentaku memang baru sampai sini, potensi kan aku bisa latihan. Nah, pada waktu latihan itu disiplin terjadi, bentuk otot terbentuk, Anda bisa terbang tinggi bagi Raja Wali. Jadi potensi yang masih kecil, talenta yang terbatas itu bukan jadi kutuk, malah jadi berkat. Karena Roh Kudus menjadi teman Anda, penolong sejatinya Anda. Saya mau bagikan ya, pada waktu saya mengalami kehancuran, tekanan berat, serangan berat, 6 tahun yang silam ini ya. Setelah saya mengalami kehancuran yang besar, saya baru punya kesadaran. Kalau saya nggak mengalami kehancuran, keserangan gila-gilaan, saya nggak bisa duduk diam, menyadari otakku ngejalan, semua pengetahuan apa yang ku tahu, pengalamannya aku pernah punya, itu udah nggak mempan, udah nggak cocok sama situasi yang baru ini. Tetapi pada waktu saya membaca buku EHS bab 7, bahwa kita semua punya karunia namanya keterbatasan. Saya di situ ketawa, saya itu bisa nangis, ketawa. Aduh untung aku terima, aku ini orang terbatas. Aku bukan Tuhan. Dan saya mulai peluk, saya mulai terima. Saya mengandalkan Tuhan tuh gampang banget. Tetapi waktu saya tidak menerima dan tidak memeluk keterbatasan itu, dan limit-limit saya, satu hari cuma dikasih 24 jam, itu limit bukan? Ini badan ada kulit, jadi saya mau lihat dalamnya tangan saya, otot-otot, urat saraf tuh yang mana, nggak kelihatan karena terbatas. Itu bukan bagian kita, itu bagian dokter, right? Nah begitu, kalau saya nggak peluk dan nggak terima hal ini, yang paling mengerikan adalah seperti ini. Saya akan kehilangan hubungan saya sama diri saya. Saya hilang hubungan dengan hadirat Allah. Akan mendampaki saya juga hilang hubungan jadi gak sensitif sama orang. Dingin sama orang. Akibatnya kalau seluruh jemaat kayak saya, kayak pemimpinnya, bukankah gerejanya jadi mengalami yang sama? Karena jemaat cuma terima dari apa yang pemimpinnya berikan. Akibatnya gereja Tuhan juga alami yang sama, ekspansi, mau ekspansi. Sekarang kalau misalnya tidak peluk ya limitnya. Udah kita akan ekspansi pelayanan ini, kita akan bangun gedung-gedung lagi, kita akan tambahkan ibadah lagi, kita mau bikin, nanti akan kita sewa pemain musik, kita sewa orang-orang jago media segala macam, penyanyi segala macam kita undang ini seperti teman-teman saya. Sehingga pelayanan gereja saya bisa meledak dan mengembang ke kanan dan ke kiri. Apakah ini betul-betul suatu berkat atau suatu kutuk? Karena Anda melakukan yang di luar. Karena seperti contoh ya, orang nanti yang bikin cabang baru, orang yang nyanyi, orang yang memuji Tuhan, kita nggak kenal. Ini orang yang mereka pelayan benar-benar, bisa nyanyi benar-benar, tapi kita kontrak. Kemudian kita kasih persembahan. Apakah mereka bagian dari kehidupan daripada gereja kita? Sama-sama tumbuh, sama-sama dari benih? Atau ini orang upahan? Nanti kalau orang upahan ini hanya melakukan, karena aku kan udah bagus kan, makanya kamu panggil aku kan, karena kita udah jago. Jadi sekarang pendetanya mau, coba kamu nyanyikan lagu ini, kita akan lagu gini. Oh nggak bisa, itu bukan ranah kita. Tipe kita lagunya kayak gini, kalau nggak suka ya udah. Sehingga tidak ada hubungan saling mengasihi sesama, hubungan memeluk visinya Tuhan, nggak ada. Saya yang peluk, orang yang membantu saya nggak peluk. Ya nggak terjadi apa-apa sama gerejanya. Jadi kalau Anda labrak batasan Anda, dan pakai kekuatanmu sendiri, pakai uang, pakai koneksi untuk membangun sesuatu yang seperti orang lain, ujung-ujungnya Anda akan putus hubungan dengan Tuhan loh. Dan Anda juga nggak ngerti dirimu mau kemana, maunya apa juga nggak tahu. Dan akibatnya hubungan dengan jemaat juga rusak. Nah, hati-hati kalau mau ekspansi ministry atau mau meningkatkan kesibukan dengan jumlah banyak orang berarti sukses. Nah, kalau mau bikin ekspansi besar, kalau mau melakukan apa yang besar, lihat hati-hati. Jadwal kita akan semakin sibuk. Orang bisa banyak jumlahnya.
Kalau di gereja-gereja mega church yang kayak di Amerika semua, oh itu dianggap sukses. Tapi kalau buahnya seperti ini sukses nggak ya? Lihat ya, kecapean, keletihan, kurang waktu untuk Tuhan. Tambah lagi satu lagi, saya tambahin ya, live. Kurang tidur. Satu lagi, kurang waktu sama keluarga. Keluarga mulai nggak kenal Anda, saking sibuknya. Seperti apa? Nah, kerusakan dalam relasi itu pasti terjadi. Kerusakan dalam relasi dengan sesama manusia, di keluarga sendiri, dalam gereja, dan dengan stafnya Anda sendiri. Nah, ini pasti terjadi. Pasti akan terjadi banyak goncangan-goncangan, hidup dengan banyak penyangkalan diri, nerabas limitasi, nggak peduli lagi perasaan itu ya kalau Anda perhatikan baik-baik ya. Kecapean, keletihan, kurang tidur, kurang waktu sama Tuhan, kurang waktu sama keluarga, ngawur jam makannya. Ini nggak mungkin Anda beres sama diri Anda sendiri. Ingat ya, Daud itu kalau doa, hai jiwaku, jangan lupa kebaikan Tuhan loh. Jadi dia udah kesel, dia diserang kiri kanan, dia bisa lupa loh sama kebaikan Tuhan bagi dia. Akibatnya apa? Dia masa bodoh. Daud berkata apa lagi? Di Mazmur 42, 43, 44. Hai jiwaku, kenapa sih kamu gundah gulana? Dong, berharap sama Tuhan dong jiwa. Jadi si Daud itu melihat jiwanya tuh kayak orang luar gitu loh. Dia nggak ngajak ngomong badannya loh. Karena badan kita debu. Karena kita adalah roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Kita bisa dialog sama apa yang kita punya. Tapi kita nggak dialog sama bungkusan kita. Dan kita mesti ngomong ke diri kita. Nah, roh sama jiwa itu jadi satu. Jadi jiwa kita tuh siapa? Kita sendiri. Makanya Daud ngomong, hei jiwa, kenapa sih kamu stres? Nah, ini udah mulai waktunya. Itu namanya soul care. Itu namanya self care. Coba Anda lakukan ini. Nah, kalau hubungan Anda seperti Daud dengan jiwanya itu rutin, bagus, merawat. Saya nggak percaya loh kalau Anda tidak bisa punya hubungan sama Tuhan dan punya hubungan dengan sesama. Karena patokannya sesama. Kalau Anda nggak bisa mengasihi sesama seperti Anda sama ya, sesama. Seperti Anda mencintai nyawa diri sendiri, mencintai Anda sendiri, Anda nggak ada hubungan sama Tuhan. So, kerusakan ini pasti ya, hidup yang tidak perlu limitasi. Udah pasti merusak relasi-relasi dengan sesama manusia, di keluarga sendiri, di kantor, maupun di gereja, dan dengan Tuhan. Dan dengan sesama. Dan dengan diri sendiri. Karena patokannya untuk mencintai sesama, mencintai diri sendiri. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau bagikan kepada Anda mesti tahu ada 2 macam jenis limit. Discerning the 2 kinds of limits. Okay. Untuk menerima limit sebagai karunia dari Tuhan. Itu sama dengan untuk memeluk hadiah limit sebagai karunia Tuhan. Ya karunia sebenarnya hadiah sih. Jadi gini loh, kalau Anda menerima limitasi Anda bukan orang lain. Makanya jangan hidup Anda isinya membacakan skripnya orang lain. Mestinya skripnya orang lain tapi Anda yang bacain dan Anda yang hidupin. Jangan dong, itu di slide 57 ya. Bertahun-tahun kita bisa hidupin loh skrip yang bukan hidup kita loh. Dan bukan panggilan Tuhan bagi kita loh. Saya bisa mengaudisi peranan yang salah, bukan diriku. Namun tahunan telah berlalu, saya belum menangkap pesan Tuhan juga. Bahwa saya tidak dapat melakukan semua yang saya maui. Jadi kalau kita mau melakukan semua yang kita maui, pasti kita niru orang lain. Padahal Tuhan gak bikin Anda kayak orang lain. Right? Makanya Anda mesti hati-hati. Udah tahu kita ada talenta, ada potensi, kita nggak kaleng kosong gitu loh. Ada, cuman tidak sama dengan orang lain punya. Ada batasannya. Nangkep ya? Nah, kalau Anda belum
ngalami apa yang saya alami, di mana Anda ngalami kesulitan dan bertahun-tahun gak ada kabarnya. Anda pikir Anda udah lakukan semua yang benar, doanya udah benar, melakukan yang benar, Anda pikir udah beres semuanya. Ternyata tidak. So, sekarang saya mau bagikan ke Anda mesti bisa tahu, discerning itu mengetahui artinya. Tapi pengetahuan dari dalam ya, bukan dari sini, bukan baca buku, bukan textbook. Pengetahuan dari dikasih tahu oleh prompting Roh Kudus, oleh dorongan kesaksian Roh Kudus. Okay. Menerima karunia limit membutuhkan Anda mengerti ada 2 pertanyaan yang mesti Anda tanya. Dan pertanyaan ini Anda mesti kasih ke diri Anda sendiri setiap hari. Gak bisa setahun sekali, harus setiap hari. Okay. Pertanyaannya itu adalah 1, limit-limit apa aja yang saya perlu terima dan saya mesti rela tunduk kepada limit itu dengan sukacita. Bukan seperti di kerangkeng. Sebagai undangan Tuhan secara pribadi. Untuk kita bisa percaya total kepadanya. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Kalau Anda mau tahu jenis apa limitnya itu. Dan gimana kerjanya. Limit-limit apa saja yang Allah minta untuk saya dapat alami terobosan, breakthrough. Limit yang membawa breakthrough. Oleh iman agar orang lain dapat mengenal Allah. Wow. Atau saya dapat menjadi orang yang sesuai dengan maksud dan tujuannya Allah. Saya ulangi lagi ya, ada 2 macam limit, 2 macam pertanyaan yang Anda mesti tanya setiap hari. Limit-limit apa aja yang saya perlu terima dan saya perlu tunduk dengan sukacita sebagai undangan Tuhan untuk percaya kepadanya. Menarik ya? Mau bikin kita percaya sama Tuhan, itu dibutuhkan pengertian di mana kita bukan segala-galanya dan tidak bisa melakukan segala-gala semaunya kita. Untuk tahu limit itu, Anda mesti tahu, aku mesti peluk yang mana, limit yang mana, terima limit yang mana. Dan kalau tahu, Anda terimanya sukacita gitu loh. Karena itu undangannya Tuhan. Untuk Anda bisa berserah, percaya total padanya. Limit yang dipeluk bikin kita gampang berserah sama Tuhan. Yang kedua, limit-limit apa aja yang Allah minta untuk saya dapat alami terobosan. Oleh iman agar orang lain dapat melihat kita dan mengenal Allah kita. Atau saya dapat menjadi orang yang sesuai dengan maksud dan tujuannya Allah. Oke, jawaban nomor 1, pertanyaan nomor 1. Ini mengarah kepada limit-limit yang kita terima sebagai kado karena kita berserah kepadanya. Kita surrender. Okay. Berbicara tentang limit-limit yang saya harus terima sebagai hadiah atau karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena saya harus belajar berserah, surrender kepada limitasi ini. So saya minta Anda bisa mempotret screenshot supaya Anda ngerti. Untuk mau tahu limit yang ada di Anda ini limit yang membawa breakthrough atau limit yang membuat Anda bisa trust in God. Okay. So jawaban pertanyaan tadi udah ya. Limit apa aja yang aku perlu terima dan tunduk untuk dengan sepenuh sukacita aku menerima undangannya Allah untuk percaya pada Dia. Yang kedua, limit apa aja yang Allah minta Anda mengalami terobosan oleh iman supaya orang-orang lain dapat mengetahui atau supaya saya mungkin bisa menjadi orang yang dimaksudkan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi kita pertanyaan nomor 1 yuk. Berbicara tentang limit-limit yang harus saya terima, harus saya tunduk dan saya peluk. Sekarang diterima sebagai hadiah karena Tuhan ini.
Kenapa? Karena saya harus berserah, surrender kepada limitasi saya. Tantangan besar bagi para pemimpin dengan tipe personality A, ini tantangan besar sih. Jadi yang pertanyaan pertama itu kalau buat orang kolerik, pribadi dengan tipe A agak berat. Oke. Nah, sekarang yang jenis kedua, limit jenis kedua. Ini menawarkan kado yang agak berbeda. Karena Allah memakai limit-limit kita untuk memanifestasikan kuasanya Tuhan. Dan untuk melakukan mujizat. Kita rindu, mematahkan segala macam limit-limit kita mau patahin sendiri. Karena mereka memberikan hasil yang kita mau. Seperti kesembuhan, seperti doa yang dijawab. Ya. Pelayanan yang mengekspansi atau kehidupan day by day, sehari-hari akan menjadi lebih gampang. Dan Tuhan memberi nama kita sebagai murid yang dipermuliakan, namun kehidupan kita memuliakan Allah. Okay. So kita lihat di jawaban nomor 2 ya sekarang ya. Limit tipe ini, yang nomor 2 ini, yang ditanya di nomor 2, berguna untuk memanifestasikan kuasa Allah untuk melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizatnya untuk orang lain. Jenis limit pertama adalah untuk diterima dan dipeluk oleh limit untuk diterima dan dipeluk untuk menghasilkan terobosan. Okay. Kalau ini bisa terjadi, bisa dipeluk dan diterima, Anda akan melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat. So ini punya limit. Kalau Anda terima dan peluk, wow, Anda jadi orang supranatural. Tapi kalau yang pertama, Anda bisa menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Ya nggak akan ada mujizat ya, kalau nggak percaya sama Tuhan. So pertanyaan ini mohon tiap hari ditanya. Oke. Limit apa yang Anda mesti terima dan peluk dengan sukacita supaya Anda bisa percaya sama Tuhan. Yang kedua, limit dari Tuhan apa yang bisa membawa terobosan dalam kehidupan Anda oleh iman sehingga orang lain gak usah tahu isunya, atau supaya Anda bisa menjadi orang yang Tuhan maksudkan. Nah, untuk ini kita belajar dari seorang raja namanya Raja Daud. Wah, bagus banget. Pas di pimpinan KRSAL saya di suatu keluarga di daerah Jakarta Utara, saya bagikan tentang pasal yang sama, tapi approach-nya berbeda. Kita belajar ya. Orang yang menanyakan dua pertanyaan ini tiap hari itu namanya Raja Daud. Raja Daud itu orang yang menerima karunia limit dari Allahnya. Makanya sopan santun, tidak mengancam, tidak ketakutan, mau dibunuh Saul juga bisa ngelak. Berkali-kali Allah memerdekakan Daud. Sampai di Siklak, di kampung perkemahan Filistin dia bangun kampungnya. Sampai ditendang keluar, sampai dibangun di Jakarta, sampai terjadi apa yang Tuhan mau. Itu bisa terjadi karena kita memeluk limit. Kalau enggak kita jadi Tuhan. Bikin keputusan sendiri dan maunya sendiri. Raja Daud sama sebagai manusia seperti kita. Jadi kita jangan lupa ya, kalau kita baca karakter-karakter yang hebat imannya, kita mau menjadi serupa orangnya. Seperti apa sih? Kok banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib. Seperti apa sih hidupnya? Backstage live sama frontstage sama gak sih? Kita lihat dari Raja Daud. Raja Daud ini nerima karunia limit dengan sukacita. Tapi untuk mengerti ini dibutuhkan kedewasaan yang masak-masak ya. Untuk sebagai gereja dapat menerima karunia limitasi Allah. Raja Daud di tengah-tengah puncak jaya-jayanya sebagai Raja Israel. Dan kejayaan pemerintahannya. Wow, dari Dan sampai Barseba semua jadi prajuritnya Daud. Semua daerah dia bisa kalahkan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bukan mau-maunya sendiri.
Kalau maunya sendiri saya rasa pengaruhnya nggak sampai segitulah. Oke, tapi ini pengaruh yang Allah izinkan. Raja Daud di tengah puncak kekuasaan dan kejayaan pemerintahannya, dia desperate, putus asa, sedih, kecewa banget ngelihat rumahnya Tuhan kok jelek amat. Sementara dia tinggal di istana dengan batu pualam semuanya. Raja Daud desperate to build God's temple, but God said no. Lihat responnya. So kita belajar di sini bagaimana Daud itu modelkan menjadi orang yang terikat dengan pelayanan-pelayanan dari gereja Anda. Tapi Anda terikat, tapi Anda keikat juga. Anda tuh gak ada terobosan. Nah, untuk Anda yang tidak ada terobosan setelah menerima karunia iman, karunia dari kalian semua itu seperti ada di pemimpin-pemimpin kami. Nah, kalau Anda nggak punya kapasitas itu, hati-hati, Anda lebih baik pulang diantar sama teman Anda, jangan sendirian. Oke, nah yang penting jangan, kalau Anda nggak punya SIM, jangan nyetir. Hanya karena Tuhan menyertai, tapi Tuhan tidak melampaui hukum alam. Raja Daud yang begitu desperado, kepingin bangun rumahnya Tuhan. Oke, dan Anda bisa lihat di 1 Tawarikh 27, 28 bagaimana dia mau bangun bait Allah. Dan gila-gilaan penyediaannya, luar biasa. Dan saya berdoa kita semua punya kapasitas seperti itu ya. Oke, nah pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Saya bacain ya. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100. Oke. Dia kumpulkan semuanya serta para kepala harta benda ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pengawal istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa dikumpulin loh. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga telah bersama-sama dengan Daud itu, Daud katakan, aku mau bermaksud untuk mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, untuk tumpunan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi ayat 3, Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagiku, sebab engkau ini seorang prajurit yang menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap penduduk untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja dan seluruh Israel. Jadi dia gak bilang aku nih raja loh. Oh enggak, aku diangkat sama Allah jadi raja. Dan dia yang telah berfirman kepadaku, Salomo anakku, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaan Salomo sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan jika dia tekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tunduklah segala perintah Tuhan Allahmu.
Dan tertuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu dan kemudian kepada kamu sendiri. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beristirahatlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dengan segenap hati, dan sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dan jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkan sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah ini. Nah, di 1 Tawari 28 ya, Anda mesti baca 1 sampai 11. Oke, saya barusan baca 1 sampai 10. Di ayat 11-nya, lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dan bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaraannya, kamar-kamar atas atau kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk kita hidupi. Nah, kalau Anda pelajari baik-baik apa kata Tuhan di sini, ini udah kelihatan semua nih. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku dan para pemimpin, rombongan yang orang-orang yang melayani, para kepala pasukan 1000, pasukan 100, pasukan harta benda, ternak kepunyaannya dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan tua-tua. Mereka gagah. Lalu berdirilah Raja Daud berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku ini bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan itu atas tumpuan kaki Allah. Juga aku telah menyediakan persediaan untuk mendirikannya. Nah, semua ini janji Allah dengan ketaatan. Anda perhatikan marah dalam diri Anda, khawatir ketidaksetiaan yang ditakuti itu justru kita kasih ke Tuhan. Nah, setelah itu dengan percaya pada Tuhan, Anda akan mendengar jawaban Allah. Coba kita lihat slide berikutnya, 1 Tawari 17 ayat 1 sampai 5. Apa jawaban 3 minggu dari seseorang tidak makan, tidak minum? Ada yang ikut puasa Daniel seperti saya, tapi makannya tidak terkontrol juga, karena saya nggak ada di meja makan, juga nggak tahu makan apa yang udah hilang semuanya. Makan sedap semuanya. Sampai suatu hari mereka pada demam, pada sakit, baru tahu mereka tuh tidak boleh makan yang tertentu yang sudah dipersembahkan pada berhala, sebab itu mengandung bumbu tertentu mungkin, tapi yang udah pasti bersatu dengan roh jahat. Nah, kalau kita tahu batasan, nggak mungkin nyelonong ke situ. Oke ya. Nah, Daud waktu dia menyampaikan mau bangun bait Allah, Tuhannya ngomong apa saudara? Tidak. Tuhan ngomong ke siapa? Nabi Nathan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu. Lalu berkata kepada Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Ini yang awal, dialog awal. Tapi pada waktu malam juga firman Allah datang ke Nathan. Jadi lawatan Tuhan tuh baik loh, bukan membawa sial. Aku tidak pernah diam dalam rumah saja. Aku mengundurkan diri. Aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dari kediaman ke kediaman. Di sini Daud berkata, pada waktu Allah berkata tidak, dia
sediain semua bahan-bahan. Dan dia ngomong sama si Salomo, jangan cenderungkan hatimu pada kesombongan, sebab Allah ada sama kamu loh. Kalau lihat kesombongan dia langsung lihat jijik hitam. Okay. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, gampang deh. Okay. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukannya engkau kok yang akan mendirikan rumah ini. Tetapi ini adalah panggilan Tuhan. Dan sampaikanlah begini firman Tuhan. Tetapi pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, begini firman Tuhan. Bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak itu kok. Aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dari kediaman ke kediaman. Di sini Allah sudah memuridkan Daud sejak usia kecil. Waktu Daud setia mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya sendirian di pedalaman padang belantara. Nah, saya mau balikin kembali lagi ya di waktu yang terakhir ini. Kan Allah berkata enggak. Kalau Anda dengar kerinduan Raja Israel loh, ini bukan jemaat loh, rajanya loh. Yang cinta Tuhan, memiliki hati berkenan pada Tuhan. Mau bangun rumahnya Tuhan tapi Tuhan berkata tidak. Kita reaksinya kayak apa? Kita lewatin dong apa kata Tuhan. Betul gak? Tetap bangun juga. Dengan segala macam kekacauan dan segala macam. Betul apa tidak? Nah ternyata Tuhan minta, ini kita hari Kamis kita lanjutin ya. Ternyata Tuhan tuh berkata gini, Daud kamu ini gimana sih? Kamu gak tahu ya, aku tuh sudah menyertai kamu sejak kamu kecil. Waktu orang gak ada yang kenal kamu. Itu saya sudah bangun hidup kamu tuh dengan otot emosi, dengan batasan-batasan. Tidak semua orang mau melakukan apa, ikut semuanya. Itu spread too thin namanya. Anda patuh hati tinggal jatuh aja itu. Tetapi Daud itu bisa duduk diam. Nanti saya tunjukin ayatnya. Pada waktu Nathan berkata, oh bikin aja, siapa sih yang gak suka kamu sama kamu? Tuhan kan udah suka sama kamu. Tapi pada waktu malam terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan. Sehingga pada saat itu saya bisa berpikir, aduh coba aku dengerin ya nasihat Tuhan. Kalau enggak ini semua gak ada terjadi. Nah kalau sampai Anda bisa memiliki kesadaran begitu, Anda baru tahu. Semua kesalahan yang Anda bikin, keputusan yang Anda bikin itu salah karena emosinya sakit. Emosi sakit, rohani sakit itu satu dan sama. Jadi saya mengundang kalian semuanya untuk bisa merenungkan. Karena kalau enggak bahaya loh. Kalau enggak tahu limitasi kita. Atau udah tahu tapi masa bodoh. Nanti waktu Tuhan berkata tidak, Anda reaksinya kayak apa? Apakah kayak Daud? Anda mau tahu reaksi dia apa? Waktu dia dengar dia nggak bisa bangun rumahnya itu. Dia duduk, dia solitude silence. Dia hormati Tuhan, dia mengucap syukur sama Tuhan. Nah, saya mau stop di sini supaya Anda bisa berpikir, merenungkan kenapa kok hidup Anda banyak yang susah, seret, setengah mati dan gak kemana-mana. Terus Anda jadi kecewa sama Tuhan, malah gak mau doa. Kalau mau tahu batasan-batasan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Anda mesti bisa berdoa. Anda gak bisa berhenti baca Alkitab. Karena Tuhan bicara melalui Alkitab ini. Kita doa ya. Bapa kami di surga, bawa kami semua untuk tumbuh dewasa menjadi seperti Daud. Luar biasa hamba-Mu ini. Dia bisa mendengar, mengetahui suara Tuhan. Apakah yang dia putusin memuliakan Tuhan, atau jadi batu sandungan, atau tidak ada penghormatan sama sekali. Kami berdoa di dalam nama Yesus, buat setiap anak-Mu dimanapun mereka berada, dengerin suara, aku memberikan kamu meja yang penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan keindahan Tuhan, persembahan dari Tuhan ke manusia. Tapi matamu tidak akan lihat kalau tidak memeluk hukum atau peraturan,
memeluk, menerima karunia keterbatasan dan limitasi. Aku berdoa mulai sekarang, mulai pemuritanmu ya Tuhan. Suka apa gak suka, mereka yang kayak seperti lukewarm akan membara lagi. Karena Tuhan belum lepaskan dia sama sekali. Aku berdoa ini terjadi pada umatmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So, saya mesti ngomong pelan-pelan karena ini memang pengalaman yang baru dan perlu disadari pelan-pelan baru tahu bagaimana kita melabrak limitasi atau memeluk dan menerima. Nanti hasilnya terobosan itu. Sampai kita berjumpa hari Kamis. Bagi Anda yang dari Bali, tentu kita berjumpa jam 2 siang ini untuk ibadah bersama. Dari Bible Study bersama Pastor Indri, Tuhan berkati.